Terima kasih kepada panitia, kepada moderator, kepada seluruh jajaran teman-teman yang ada di sini, ya, yang ngurus acara keren ini namanya Tube ya, Tubi atau Tube atau Tubi, Tubi ya. Tubi, Bu. Oke, Tubi, very good. Terima kasih sudah mengundang juga, Bu Yanti, senang banget ada di sini dengan teman-teman. Dan sebelum kita mulai, boleh nggak nanya, bikin di chat dulu gitu ya, di chat kita dulu. Di chat mau mendengar kira-kira perasaan teman-teman hari ini gimana gitu. Boleh nggak Bu Yanti dengar di chat? Kalau Bu Yanti happy banget, excited banget karena ketemu dengan orang-orang muda tuh bikin tambah muda gitu loh. Bu Yanti ini sudah tua loh, 50 tahun ya, jalan 51. Mudah-mudahan dengan ketemu teman-teman yang keren-keren ini ikutan keren juga, ikutan tambah seger gitu ya. Oke, gimana perasaan teman-teman hari ini? Ditunggu di chat. Bisa diketikkan di chat. Oh, happy. Happy. Oke, saya dapat pelajaran, insya Allah Ta'ala, keren, senang, baiklah, Alhamdulillah, lagi senang aja, asik. Oke, Bu Yanti senang banget kalau lagi senang gitu ya, gampang banget untuk ngajar atau berbagi ilmu kalau semua lagi senang. Wah, ada nervous juga, Rian, nervous, kenapa Rian? Takut dibaca sama psikolog gitu, Rian? Kebetulan besok jadi speakers juga di acara Tubi, jadi mulai deg-degan gitu. Oh, that's okay. Itu natural sekali kalau deg-degan itu semua orang juga deg-degan. Bu Yanti ini sampai sekian lama hidup udah sering jadi speaker tuh deg-degan juga loh, Rian, beneran. Oke, itu very normal. Asal dengan kebablasan aja ya. Senang banget kata Denny, great. Siapa lagi mau berbagi? Oke, ada Sultan juga nih sepertinya gitu ya. Sultan, perasaannya gimana hari ini, Sultan? Lagi senang juga, Bu. Lagi senang juga, alhamdulillah. I'm happy. Baiklah Bu Yanti, senang karena hampir semua yang hadir di sini menyatakan perasaannya positif ya. Jadi dengan aura positif, mudah-mudahan kita dapat pengalaman-pengalaman positif juga, insya Allah ya. Baiklah, kita mulai teman-teman. Bu Yanti mau berbagi screen. Karena kalau nggak pakai berbagi slide, kadang-kadang kalau nggak pakai slide suka ngobrolnya kelamaan gitu ya. Alright, KM ada 2 KM di sini, Alda dan Nazfa. Kalau Alda KM kelas berapa? Enggak, Ibu, bukan itu, rename aja kesehatan mental kayak gitu. Oh, kesehatan mental, kirain baiklah, kirain ketuanya. Oke, KM kesehatan mental. Sorry Bu ya, tidak mengerti istilahnya. Baiklah, makasih. Alda dan Nasfa yang kelihatan. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Jadi judul presentasinya Bu Yanti hari ini lebih tepatnya sharing deh teman-teman ya, karena kalau presentasi kesannya gimana gitu, kayak kuliahan gitu ya. Teman-teman udah capek pasti dengerin yang begitu-begituan. Oke, jadi kita ngobrol hari ini Bu Yanti akan berbagi pengalaman gitu ya, hidup 50 tahun, hampir 51 soon gitu kan. Judulnya adalah Where Do We Go From Here gitu ya. Dari sini kita mau kemana gitu ya. Kan makanya to be bagus banget ya. I want to be a president. I want to be an engineer. I want to be rich. I want to be gitu ya. Maka where do we go from here? Sebenarnya kita itu dari sini ini mau kemana gitu ya. Itu judulnya. Jadi kalau untuk agendanya, Bu Yanti akan ngobrol nanti tentang tamat sekolah mau ngapain, apa definisi suksesmu. Kemudian kita akan ngobrol soal orang-orang yang they have everything but they're not happy, ya. And then apa itu ikigai atau raison d'être atau maqasid, ya. Solusi Quran dan riset untuk bahagia, itu yang kita bicarakan hari ini teman-teman ya. Nah sekarang Bu Yanti pengen tahu dulu dari teman-teman ya, tolong tuliskan di chat gitu ya. Setelah tamat sekolah ya, maksudnya sekolah itu udah sampai udah kuliah, tamat kuliah nanti gitu ya, udah tamat SMA, tamat kuliah, aku akan tolong tuliskan sekarang. Kemudian yang kedua, definisi suksesku adalah, sukses itu untukku adalah, silahkan dituliskan masing-masing teman-teman. Mangga ditungguin.
Yanti stop share dulu ya, melihat di chat. Baiklah. Tamat sekolah nanti aku akan pertama, yang kedua, definisi suksesku adalah sudah ada yang mengisinya kah? Ditunggu banget, kepo banget Bu Yanti nih sama teman-teman beneran. Oke, aku akan bekerja sambil cari pengalaman berharga dalam hidup. Definisi suksesku, aku bisa ubah hidup jadi lebih baik dan bisa bahagian ortu. Siap. Kerja dong tentunya. Oke, dan sudah mencapai apa yang kita inginkan. Oke, aku akan mencari pekerjaan dan bekerja. Definisi sukses bagiku adalah hidup dengan damai. Good. Setelah tamat sekolah, aku akan mencari job fair. Kemudian berguna buat diri sendiri dan orang lain. Cool. Rian. Next. Ini ada 15 orang ya, 14 orang ya. Silakan tuliskan tamat sekolah aku mau ngapain. Itu ya, itu yang dijawab. Kemudian definisi suksesku adalah, nah, silakan. Oke, aku akan menikmati hidup, produktif, membanggakan orang tua, mencapai impian, kampus impian, membahagiakan orang tua, Oke, bagus sekali teman-teman, ini anak-anak soleha semua nih, alhamdulillah ya. Kemudian mencari pengalaman yang menyenangkan, cari kerja, hidup yang nyaman, tidak kaya, tidak apa-apa, yang penting tidak stres. Ini keren nih Sultan nih. Oke. Yang penting tidak stres, oke. Good. Terusin. Ingin jurusan psikologi, oke. Sambil bisnis kecil-kecilan gitu, siap. Hidupku mau susah sekarang untuk kesenangan masa depan. Cool. Very good, untuk senang, untuk bahagia masa depan ya. Oke, bagus, Denny. Siapa lagi nih? Ini udah berapa orang ini yang menjawab? Oke. Ingin kuliah psikologi sudah tadi ya. Ada lagi yang lain mau berbagi? Ya, sambil teman-teman menuliskan, Bu Yati akan kembali share screen ya. Oke. Alright, teman-teman, terima kasih banget yang sudah berbagi tujuan hidupnya setelah tamat sekolah, ya. Kemudian definisi suksesnya, pokoknya alhamdulillah ya, bagus-bagus ya jawabannya sebenarnya gitu. Tapi sekarang yuk kita bongkar total ya, apa itu bahagia, apa itu sukses gitu ya, teman-teman, supaya teman-teman menurut psikologi dan menurut psikologi Islam ya, menurut psikologi Islam. Yuk kita lihat sekarang slide berikutnya ini. Oke. Dari teman-teman yang tadi berkontribusi, adakah di antara teman-teman yang ingin mendapatkan semua yang Bu Yati tuliskan di sini? Alda? Yang mana Alda? Uang mungkin. Uang, gila banyak banget ya, itu gila banget, banyak banget. Terus apa lagi, uang, ini dirham, dinar atau apa ini emas gitu ya. Apalagi ada yang mau itu, ini penghargaan nih, penghargaan luar biasa, dipuji, wah keren, berprestasi, hebat, gitu ya, itu ini. Ini mansion, rumah yang sangat mewah di Beverly Hills barangkali gitu ya. Husband yang seganteng ini. Nazba, gimana Nazba? Ganteng nggak ini? Ganteng ya? Gimana ya? Bukan tipenya Nazba ya? Okay. Bukan, alright. Ini ada wife yang secantik ini, kira-kira Rian mau nggak yang kayak gini nih Rian? Mau ya? Oke. Siapa yang mau wife yang secantik ini nih? Pokoknya wife yang cantik, husband yang ganteng, rumah yang mewah banget, prestasi yang gila-gilaan, emas berumpuk, uang berkotak-kotak gitu ya, traveling sana kemari, paspor, wow semuanya, pokoknya ini kayaknya semua orang rasanya nggak ada yang nggak pengen deh gitu ya. Oke, baik, kita lihat sekarang.
Bu Yanti mau memberikan sebuah contoh-contoh yang sangat recent aja. Kalau yang di tengah-tengah ini nggak terbaru nih ya. Ini Marilyn Monroe namanya, mantan aktris Hollywood yang sangat terkenal, sangat cantik ya, menurut sebagian besar orang cantik banget, kaya raya, segala-galanya deh gitu ya. Ini adalah Anthony Bourdain, cara ngomongnya bahasa Prancis apa ya? Anthony Bourdain gitu yang apa? Yang memimpin food travel itu ya, food channel yang sangat terkenal, penulis buku masakan sangat terkenal, punya restoran mewah luar biasa. Kemudian ini Robin Williams. Ada yang pernah nonton film Robin Williams nggak? Nggak ada ya? Oh, bukan generasi teman-teman ya. Tapi ini bintang film yang luar biasa lucu, luar biasa terkenal, kaya raya, segala-galanya deh, pemenang Oscar berkali-kali gitu ya. Ini adalah chef yang sangat kaya raya dan terkenal, bintang film yang amat sangat kaya dan terkenal, juga bintang film ya yang sangat kaya dan terkenal. Itu yang kita lihat ya. Nah, punya semua mereka punya semua. Tapi kenapa sih mereka nggak happy? Gitu ya. Itu pertanyaannya. Tiga-tiganya bunuh diri. Tiga-tiganya bunuh diri. Ini yang paling baru itu adalah ini dan ini. Ya, Robin Williams dan Anthony Bourdain ini ya. Ini mereka baru bunuh diri ya di puncak-puncak karirnya, baru rilis buku masak yang sangat terkenal. Ini juga lagi di atas-atas banget gitu loh. Ya, mereka bunuh diri. Oke. Right. Ini yang mereka miliki. Ya ini cuma sebagian dari mereka miliki teman-teman ya. Kalau ini Robin Williams tuh rumahnya di sini, dia bunuh diri nih di sini. Ya. Kalau Marilyn Monroe juga di sini dia bunuh diri. Kalau ya, jadi ini yang mereka miliki loh teman-teman. Ya, tadi yang teman-teman katakan rumah mewah segala macam tadi ya. Punya rumah gedung. Ini istrinya ya, istri cantik gitu ya. Kemudian penghargaan nih loh buat teman-teman ya, menang Oscar, menang Emmy, menang ini, menang itu ya. Pokoknya keren lah gitu ya. Apa sih yang kurang ini gitu ya. Mobil Ferrari terbaru. Aduh, teman-teman tahu nggak ini mobil apa sih ini Robin Williams ini mobilnya? Ini tahu nggak? Apa nih yang ini Lamborghini? Inikah bentuknya Bu Yanti nggak tahu loh bentuk Lamborghini kayak apa. Ini punyanya Robin Williams, ini punyanya Anthony, ini punya Marilyn Monroe zaman dulu itu ya, zaman dulu. Oke. Pokoknya itu yang mereka miliki, mobilnya yang termahal, terkeren. Oke. Nah, they are not happy teman-teman. Nggak happy tuh. Ya, tapi yang teman-teman rindu-rindukan itu mereka punya rumah yang mansion, nggak tanggung-tanggung, uang yang sangat banyak, nggak terhitung sampai capek ya, prestasi yang luar biasa, istri yang cantik, suami yang ganteng, segala macam ya. They're not happy. Nggak happy tuh mereka bunuh diri akhirnya, gitu ya. Nah, ini kata-kata terakhir dari Robin Williams ya. Siapa yang bisa bahasa Inggris yang menerjemahkan nih buat Bu Yanti, punten. Ayo atuh, terjemahkan apa kata Robin Williams. Coba, siapa yang bisa menerjemahkan? Kita tanya siapa dong, teman-teman? Nazfa bisa bantuin? Aduh, maaf ya, kurang bisa bahasa Inggris. Oh, baca aja. Oke, siapa yang bisa baca? Saya bantu Bu Yanti nih. Kira-kira yang bisa bantu. Rido mungkin? Atau Salma? Tita bisa baca dia? Kira-kira bisa bacain boleh? Yang sebelah kiri kah? Kiri kanan ya. Nah. I believe in destiny. There must be a reason that I am as I am. There must be. Okay, very good. Ya, itu siapa lagi dia bilang sini? I used to think the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is to end up with people that make you feel all alone. Oke, coba kira-kira menurut perasaan dirimu ini kata-kata orang happy nggak? Kenapa Ibu? Kira-kira ini kata-kata yang diucapkan oleh orang yang happy nggak kira-kira? Enggak, Ibu. Enggak ya, Alda. Kenapa Alda bisa menangkap ketidakhappian di sini? Kenapa, Alda?
Wah, tadi aku cari artinya. Asik, asik. Apa dong artinya? Ada bagian buat teman-teman yang kira-kira apa yang dia coba katakan? Yang sebelah Robin Williams dulu ya, Bu. Ini, Katanya, kata dia itu, dulu aku berpikir hal terburuk dalam hidup adalah berakhir sendirian. Bukan, hal terburuk dalam hidup adalah berakhir dengan orang-orang yang membuatmu merasa sendirian. Nah, itu dia. Kira-kira maknanya apa kalau Alda bisa terjemahkan secara bebas? Apa artinya? Dia kesepian nggak? Kesepian, Ibu. Dia kesepian di tengah keramaian. Dia hidup dengan teman-teman Hollywood yang sangat banyak, orang-orang yang sangat banyak, gitu ya, tapi dia sesepi dalam hatinya. Nggak happy. There must be a reason that I am as I am. There must be. Ya. Dia bilang, saya percaya takdir. Pasti ada alasannya kenapa saya ada di dunia ini gitu loh. Tapi dia nggak tahu, teman-teman. Dia nggak ngerti, padahal dia udah mencapai capaian yang gila-gilaan, yang teman-teman rindu-rindukan tuh semuanya. Yang semua teman-teman rindukan dia punya semuanya. Tapi dia merasa, pertama dia merasa lonely di tengah keramaian, ya, sepi, hampa. Yang kedua dia merasa pasti ada tujuannya gue ada di dunia ini. Kok gue merasa nggak mencapai apa-apa sih gitu. Padahal gue punya semua gitu loh. Itu maksudnya gitu ya. Next. Nah ini dia. Ini Marilyn Monroe. Ini kata-kata dia nih. Rian bisa bacain nggak Rian? Apa katanya? Baca aja. I'm generally miserable. Kalau kata Anthony? There is no final resting place of the mind. Iya, dua-duanya ini juga nggak happy ini ya. Jadi Marilyn Monroe ini dengan semua yang dia miliki, dia mengatakan hampir sepanjang waktu dalam hidup saya tuh saya miserable mulu. Gue tuh merasa galau mulu, merasa nggak happy mulu gitu loh. Pokoknya dia ketemu psikolog hampir tiap waktu ini. Ya, makan antidepresan banyak banget. Ya, makan minum alkohol segala supaya untuk menenangkan, untuk menemukan happiness, supaya happy. Dia nggak happy. Ya, sama. Ini juga bilang there is no final resting place of the mind. Kok otak saya ini rasanya nggak tenang gitu loh, nggak kalem gitu, nggak. Kata Sultan tadi, gue biar aja nggak kaya, yang penting kalem gitu ya. Nah ini dia Anthony buktinya ya, dia kaya raya banget tapi dia nggak kalem otaknya, stres banget dia. Jadi dua-duanya sama aja ya. Nah sekarang kita juga lihat ya, ada sesuatu dalam bahasa Jepang disebut dengan ikigai. Ikigai. Teman-teman pernah dengar nggak ikigai ini? Ada yang pernah dengar nggak? Ada ya? Siapa tuh? Siapa tuh? Saya. Siapa itu? Bu Yanti nggak lihat loh di sini. Sultan. Oh Sultan, oke silakan Sultan. Apa kan? Apa jadi, itu ikigai? Yang saya pernah dengar kayak jalan hidup untuk jadi senang aja, jadi happy gitu. Benar sebut. Jadi supaya hidup ya, alasan untuk hidup itu ya, teman-teman, supaya kita bisa mencapai yang disebut dengan bahagia. Oke? Oke, nah sekarang jujur-jujurnya, sejujur-jujurnya. Are you happy? Are you really, really happy? Nih, silahkan di chat, Bu Yanti mau lihat. Are you really, really, really happy? Mau tanya, not really, kata Rian. Okay, for now, yes, kata Sultan. Alright, enggak, kata Nadia. Teruskan. Are you really, really happy? Silakan, sejujurnya teman-teman. Enggak, kata Alda juga. Enggak, maybe. Okay.
Enggak juga. Not really. Happy. If you really happy, raise your hand. Okay. Ada lagi yang mau berbagi? Are you really happy? Oke, terima kasih untuk berbagi ya. Kita lanjut sekarang ke share screen kita. Ternyata jawaban teman-teman ya sebagian mengatakan not happy, not really. Pertanyaan berikutnya, do you want to be happy? Itu pertanyaan berikutnya. Do you want to be happy? Silakan menjawab. Do you want to be happy? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Okay. Okay, yes, of course. Okay, ini bagus banget nih. Of course, big yes. Okay, pasti, yes. Wow, yes. Wow, wow. Yeah, everybody says yes. Everybody wants to be happy. Yeah. Yes, yes, yes. Thank you for sharing. Thank you very much. Okay, Bu Yanti inginkah happy? Banget ingin happy. Okay. Now, pertanyaan berikutnya. Okay. If you are not happy now, kalau nggak happy hari ini, do you want to continue doing whatever you're doing right now? Atau ingin berubah? Pertanyaan berikutnya. Kalau emang nggak happy nih, ya, emang nggak happy, mau berubah nggak? Atau tetap melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Mau berubah nggak? Silakan jawab. Ada yang mau diubah nggak? Mau banget berubah, sip. Mau banget. Mau banget. Hey, great, I like that. Oke, sip. Kalau begitu teman-teman siap ya untuk berubah ya. Siap untuk menjadi bahagia ya teman-teman ya. Baiklah. Kita kalau begitu bisa lanjut dengan iya. Jadi happy. Oke? Yuk kita lihat sekarang. Next. Nah, kita sekarang mau masuk ke ranah psikologi Islam, teman-teman. Jadi psikologi Islam itu adalah semua konseling-konselingnya, semua terapi-terapinya, semua cara memandang kebenarannya berparameter kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, jadi kita itu betul-betul kalau ada teori-teori psikologi modern yang Bu Yanti pelajari sampai bertahun-tahun di Amerika itu, ya sampai jadi doktor dalam bidang psikologi, ya. Kalau ada teori-teori itu yang cocok dengan Quran, Bu Yanti akan pakai. Tapi kalau nggak cocok, Bu Yanti akan buang. Ya, jadi itu yang disebut dengan psikologi Islam. Psikologi Islam ini memandang kebenaran itu datangnya dari Quran dan hadis yang sahih, sedangkan teori-teori psikologi yang lain itu hanya akan mengikut kepada kebenaran Quran. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira teori yang ada sekarang ini dalam psikologi modern relevan dengan Quran untuk kebahagiaan gitu ya. Kita mau lihat ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa kata surat Ali Imran ayat 14 nih. Bu Yanti minta tolong, siapakah yang bisa membantu membacakannya ini? Ridho dong, bacaan Ridho. Ali Imran ayat 14 nih. Punten. Imran ayat 14. Yes. Jadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta, benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Terima kasih Ridho. Ridho. Segala firman-Nya. Masya Allah, betul ya, sadaqallahul azim. Makasih sekali ya. Nah, jadi teman-teman lihat di situ, jadi kita ini teman-teman dilahirkan, kalau dalam persepsi psikologi Islam ya, dilahirkan ya, sudah dengan kecenderungan gitu. Jadi waktu teman-teman bilang, saya kalau udah tamat nanti mau mencapai apa yang saya inginkan, punya rumah yang bagus, ya punya harta yang banyak, uang yang banyak, ini yang banyak, istri yang cantik, suami yang ganteng, wah itu tuh sudah, kata Tuhan, itu sudah adalah suatu kecenderungan ya potensi yang sudah kita bawa sejak lahir teman-teman. Jadi jangan khawatir, wah jangan-jangan gue nggak normal nih gitu kan, gue nggak Islami nih gitu, kok gue suka banget dengan harta, kok gue suka banget sama ini sama itu gitu ya. Teman-teman, absolutely normal
bercita-cita ingin punya uang yang banyak, punya mobil yang keren, punya apa, itu sangat normal, manusiawi banget teman-teman. Ya, jangan kaget ya, itu sangat manusiawi. Memang kata Allah, saya ciptakan kalian begitu. Akan tetapi, kita akan tetapinya ini loh yang harus diingat teman-teman ya. Tuhan tahu banget karena Dia menciptakan kita itu ingin happy. Kita itu ingin happy nih apa? Nasfa, kira-kira kita ingin happy nih apa? Kita itu belajar rajin, apa? Bekerja keras, mencapai sesuatu, apa? Berkorban sangat banyak untuk sesuatu, apa? Gitu. Nah, semua buat apa? Coba, apa? Apa ya? Buat sukses. Sukses. Ya. Mencapai yang diinginkan tadi itu ya? Oke, baik, untuk sukses. Sukses itu apa rasanya? Happy. Yeah, that's what you want, right? You want to be happy, but you want to be happy. Semuanya belajar rajin supaya happy nantinya, bekerja keras supaya happy nantinya, berkorban mati-matian mau happy nantinya, berakit-rakit ke hulu, berendang-rendang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, supaya happy. Semuanya ingin happy, ya. Me too. Bu Yanti juga loh. Masa teman-teman aja, emang Bu Yanti bukan manusia gitu ya. Me too. I want to be happy. Okay. Nah, tapi research mengatakan, ini bukan Quran yang mengatakan. Research mengatakan, semua research mengatakan kebahagiaan adalah itu kira-kira. Ini happiness nih. Ini happiness. Ini kendaraan kita. Apa arti gambar ini? Jadi katanya happiness itu adalah sebuah moving target, bergerak terus katanya. Apa artinya itu? Ada yang bisa melihat? Happiness itu yang bersifatnya apa? Mencapai ingin banyak uang, ingin banyak istri, ingin banyak anak, ingin banyak sawah, ingin banyak mobil, ingin banyak rumah. Itu adalah sebuah moving target katanya. Apa itu dari gambar ini kelihatannya? Ada nggak yang bisa beritahu, Bu Yanti? Boleh Ibu sama aku. Silakan Alda. Apa Alda? Tapi itu kalian raise hand. Gimana ya? Kok nggak kelihatan siapa yang angkat tangan? Raise hand ya? Siapa tadi mau ngomong? Tadi kalian raise hand. Enggak, silakan. Silakan, biasa, gentleman. Ya, silakan Alda. Kalau misalkan menurut aku sih, kalau misalkan kita nggak terus bergerak, kita nggak mungkin nyampe ke yang putih ini loh Bu, karena kalau misalkan kita terus diam nggak bergerak, nggak mungkin yang kebahagiaan kita itu yang nyampe. Oke. Tapi bahagia itu terus bergerak, kita bergerak, dia bergerak. Kira-kira gimana? Ada benar kata Alda tadi, nggak nyampe-nyampe ya? Nah, itu dia, Iya. Itu dia. Lanjutkan, siapa tadi yang angkat? Rido ya? Siapa? Rian? Rian, silakan. Makasih Alda. Ya, jadi memang nggak nyampe-nyampe gitu loh dari gambar ini. Kalau Rian, gimana pendapatnya dari gambar? Standar kebahagiaan setiap orang itu pasti bakal selalu berubah. Jadi ya udah di step mana dalam hidupnya gitu. Misalnya kalau yang sederhana dia cukup bisa bertemu dengan keluarganya, bisa makan setiap hari aja, itu udah bisa dikatakan bahagia gitu. Udah bahagia sebagian orang gitu ya. Sebagian lain? Di step-step selanjutnya itu pasti menginginkan yang lebih terus, misalnya dia pengen mobil yang mewah, pengen rumah yang mewah gitu. Itu dia ya. Begitu punya gaji segini, udah punya istri aja cukup, alhamdulillah udah bahagia nanti ya, punya istri yang solehah udah. Tapi nanti begitu dengan teman yang lain, standar hidup yang lain berubah standarnya dengan punya teman yang lain, lingkungan yang lain. Gue juga pengen punya Ferrari, gue juga pengen punya ini, punya itu. Dan akhirnya terus berubah berdasarkan lingkungannya gitu ya. Jadi kebahagiaan yang seperti itu sifatnya moving target teman-teman. Ya, nggak akan pernah memuaskan kita. Itu dia. Kebahagiaan itu kita jalan ya seiring dengan berubahnya kemauan kita, ya standar bahagia lebih jauh lagi dan susah dicapai gitu loh. Ya. Ekspektasi kita sesuai dengan kebahagiaan yang semu itu sebenarnya, ya. Harta, tahta segala macam ya. Nah, Bu Yanti mau sekali lagi membaca teman-teman nih, membaca. Itu siapa yang angkat tangan tuh? Ada yang angkat tangan barusan? Nggak ada, Bu. Nada silakan.
Nggak ada Bu yang angkat. Oh, nggak ada. Tadi ada yang beli. Oke, sorry. Baik, ini pertanyaan jujur lagi sama teman-teman. Bu Yanti juga akan menjawab ya, akan menjawab sama teman-teman nanti. Oke, kapan terakhir kali teman-teman merasa sangat-sangat bahagia dalam hidup? Kapan terakhir kali? When was the last time you were truly happy in your life? When was the last time? Ini pertanyaan jujur nih. Jawab harus jujur juga. Bulan apa kira-kira? Ridho kapan? Sangat bahagia atau bahagia aja, Bu? Bahagia banget gitu loh. Oh, sangat bahagia. Ini boleh lama atau jenjang waktu lama apa baru-baru ini, Bu? Baru-baru ini. Terakhir kali kapan terakhir kali bahagia banget? Itu ketika melihat orang tua bahagia karena anaknya melakukan apa ya, kayak dikasih nilai yang bagus dan dapat nilai bagus. Ya, dan terus penghargaan apa, Ridho? Kan Ridho sekarang lagi ikut yang ini Bu, kayak kemarin tuh apa sih? Saya lupa sih Bu, tentang ikut, sekarang lebih rajin sih Bu untuk ikut-ikut kayak ikut webinar itu, terus habis itu ikutin tentang orang tua harus nggak boleh tergantung sama orang tua, apalagi sama orang lain, boleh tergantung. Ketika orang yang tergantung itu sudah tidak ada menjadi apa, jadi sesuatu terus orang tua senang, itu Ridho merasa ya senang. Kadang kita yang capek, tapi kalau kita lihat orang tua senang, kayak capek hilang gitu. Ya gitu. Oke, kapan itu? Bulan lalu? 2 bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu sih Bu, pas Ridho di 2 bulan yang lalu. Oke. Itu terakhir happy. Oke, siapa lagi mau berbagi nih? Kapan terakhir kali dirimu bahagia, teman-teman? Banget. 2 bulan lalu tuh. 2 bulan kemudian gimana, nggak tahu tuh. Kapan? Siapa nih yang mau? Tita. Kapan terakhir kali Tita bahagia, Tita? Tadi pagi, Bu. Nice, tadi pagi. Oke, kenapa bahagia banget, Tita? Karena tadi sempat pas mau sekolah, terus Papa mau berangkat kerja dan dicium dulu, salam dulu gitu sih, Bu. Oh, tuh tweet very good. Ya, kalau Naya, kapan terakhir kali Naya bahagia, Naya? Waktu kapan ya? Kemarin Oktober kayaknya. Oh, bulan Oktober. Berarti bulan lalu ya? Bulan lalu Naya ya? Udah lama Naya. Oke. Kan apa eventnya bikin bahagia waktu itu? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Oke, baiklah ya. Sip, nggak apa-apa. Ya, makasih banget teman-teman yang udah berbagi. Sekarang kita kembali ke laptop, teman-teman. Oke. Jadi ya dalam kali lagi gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Oke. Dalam hidup ini teman-teman, percaya nggak bahwa semua yang tadinya hijau akan menjadi kuning? Ya, daun-daun yang tadinya hijau pelan-pelan akan jadi kuning. Ya, mobil baru yang sangat disukai dibeli mama sama papa, mobil baru gitu kan ya. Waktu sebulan pertama, disayang-sayang banget ya, dicuci, disayang-sayang, dibangga-banggain, foto-foto gitu ya. Nanti 3 bulan kemudian dicuci pun enggak gitu ya, dilihat pun enggak, males gitu ya, santai weh gitu kan. Atau HP baru, waktu baru beli ya Allah Robi, deg-degannya, excitednya segala macamnya gitu kan. Setelah 3 bulan ya biasa weh gitu ya. Nah itu adalah hal yang normal dalam hidup itu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana itu bahagia yang sebenarnya dalam Islam, teman-teman. Ya, teman-teman kalau bisa melihat surat Yunus ya, dikatakan telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, penyembuh berbagai penyakit yang ada dalam dada kalian untuk orang-orang beriman, ya. Ya, dan diharapkan dengan itu kalian akan bisa bergembira, akan bisa bahagia. Telah datang ya.
petunjuk atau nasihat dari Tuhan kalian, ya, yang akan buat kalian bahagia. Surat Yunus 57-58 ya, semoga kalian bahagia. Itu katanya. Apa definisi bahagia dalam ilmu psikologi, teman-teman? Ya, dalam ilmu psikologi modern, bahagia itu katanya adalah keadaan emosional, ya, yang ditandai dengan perasaan senang, cukup, dan puas. Coba lihat, senang, cukup, dan puas. Setuju nggak, teman-teman? Wulan setuju nggak? Bahagia itu, kata ilmu psikologi modern, perasaan emosional yang merasa senang dan cukup dan puas. Setuju nggak, Wulan? Setuju. Setuju, baiklah ya. Itu yang disebut dengan bahagia, itu kata psikologi modern. Nah, tanda-tanda kamu bahagia katanya. Secara psikologi modern, teman-teman ya, psikologi modern mengatakan kalau kita jadi bahagia, Salma bacain dong. Salma. Tanda-tanda kamu bahagia. 1. Rasa kamu sedang menjalani kehidupan yang diinginkan. Merasa bahwa kondisi hidupmu baik. Merasa bahwa kamu telah mencapai atau akan mencapai apa yang diinginkan dalam hidup. Merasa puas dengan hidupmu. Dan yang terakhir, merasa positif lebih dari negatif. Nah, sekarang teman-teman kontemplasi. Dalam hati aja gitu ya. Kalau mau berbagi, mangga. Kira-kira tanda-tanda bahagia kata psikologi modern ini teman-teman punya nggak sekarang ini? Sekarang ini? Itu aja saya, dokter. Yang mana? Kira-kira merasakan nggak tanda-tanda ini? Kalau teman-teman merasakan tanda-tanda ini, kata menurut psikologi modern, maka teman-teman berarti berbahagia. Atau enggak? Ya, Alda? Kalau semuanya gimana, Bu? Nggak, kalau nggak semua juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau yang bahagia yang hakiki kalau menurut psikologi modern ya semuanya tercapai gitu. Tapi kalau sebahagian ya berarti belum bahagia banget gitu ya, Alda ya. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa persen teman-teman yang memenuhi ini semua? 50% mungkin, Bu. Mantap, 50, bagus. Ada lagi? Hasya berapa persen? Kira-kira berapa persen Hasya? 60%, mantap sekali. Baiklah, ada lagi mau berbagi? Ya, alhamdulillah gitu ya, bagus sekali. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau menurut filosofer Aristoteles gitu ya, ada 2 jenis kebahagiaan menurut dia nih. Ya. Siapa yang bisa membantu Bu Yanti membacakannya? Apa kata Aristoteles? Ada bahagia yang karena disebut dengan bahagia hedon, ya, hedonia, oke. Ada dari kata-kata teman-teman udah tahu kira-kira maknanya apa gitu ya. Kalau eudaimonia itu adalah bahagia yang berasal dari mencari kebaikan dan makna. Kira-kira teman-teman bisa mengerti nggak apa maksudnya hedon dan eudaimonia ini? Bedanya. Hedon tahu, berarti Hedon tahu ya. Pokoknya apa yang bikin gue senang ya, gue mau punya mobil mewah, mau punya ini, mau punya itu, mau punya itu hedon ya, untuk diri sendiri. Kalau yang berikutnya ini mencari nilai hidup, makna hidup, ketenangan hidup, dan gimana caranya supaya gue ini ada artinya hidup di dunia ini, bermanfaat gak gue? Nah itu dia yang jenis bahagia berikutnya. Nah teman-teman maunya yang mana jenis bahagianya? Pertanyaannya, mau 1 atau 2 atau pilihan ketiga nggak ada nih? Yang mana nih? Kira-kira yang teman-teman akan pilih sebelum kita lanjut? Pengen sih yang kedua, Bu. Tapi karena banyak banyak kebutuhan gitu segala macam ya. Oke, sangat natural. Gitu Bu, remaja zaman sekarang kan nggak mau kalah, jadi kadang ke hedonia gitu. Tapi pengen yang kedua gitu. Tapi pengen yang kedua gitu ya. Gimana atulah ya? Nggak apa-apa, it's okay ya, that's fine. Baik, bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Oke. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ya. Apa kata Quran dan apa kata research yang mengenai cara untuk berbahagia. Jadi teman-teman bisa bandingkan Quran itu gimana gitu ya, dan research itu gimana. Oke? Nah, jadi untuk yang ada sekarang riset cenderung mengatakan manusia cenderung ingin menghasilkan, mengumpulkan lebih banyak lagi. Itu kecenderungan manusia. Kira-kira konsisten nggak dengan apa kata Quran tadi? Di Ali Imran ayat 14.
Tadi yang baca ridho ya. Ya, manusia memang kami ciptakan, kata Tuhan. Manusia kami ciptakan dengan kecenderungan untuk mengumpulkan lagi, dan lagi. Dan research, ini bukan orang Islam yang melakukannya, ya. Psikolog-psikolog yang melakukannya, psikolog Barat, dan mereka memutuskan manusia itu cenderung menghasilkan dan ingin menghasilkan dan mengumpulkan lebih. Ya, kalau teman-teman lihat tuh siapa sih yang paling kaya di dunia sekarang, teman-teman? Yang paling kaya di dunia sekarang siapa? Pada tahu kan ya? Jeff Bezos itu atau siapa ya? Siapa? Yang paling kaya di dunia sekarang? Bezos kok nggak salah. Bukan dia. Ada yang tahu? Nanti lupa namanya dengan persis. Sebentar, cari sebentar. Ada nih. Ibu maaf. Siapa tuh? Naspa. Ini penjelasannya materinya masih panjang nggak ya? Oh, masih sekitar beberapa slide lagi, Naspa. Kalau boleh dipersingkat ya, soalnya kita waktunya terbatas juga. Oke, sip. Baik. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih diingatkan ya. Alright. Baik, berarti emang senangnya berinteraksi sebenarnya. Baik ya. Jadi Quran dan research membuktikan betul ya manusia punya kecenderungan seperti itu. Oke. Tapi problemnya kata research ya. Ini semuanya riset-riset yang bagus-bagus ya, jurnal-jurnal mengatakan bahwa ya dari 246 mahasiswa yang disurvei ya mengatakan bahwa kalau kita mengukur tingkat kebahagiaan dengan materi, kepuasan segala macam itu, hasil penelitian mereka mengatakan akan merasakan perasaan yang kepuasan hidup yang menurun. Ya, jadi kalau hedon, hidup dengan hedon, tujuan hidup untuk kaya, tujuan hidup untuk punya ini, punya itu dan mengumpulkan, maka hasilnya akan memiliki rasa syukur yang rendah dan memiliki kepuasan hidup yang rendah juga. Ini kata Profesor tadi, Profesor Joe Ann Sang dari Baylor University. Oke, diteruskan oleh Profesor Robert Emmons dari University of California mengatakan ya dari ratusan partisipan yang dia riset ya dia mengatakan orang-orang yang tujuan hidupnya untuk materi dan segala macam seperti itu, maka mereka biasanya tidak akan bahagia. Dilanjutkan lagi oleh Dr. Richens, Dr. Dawson, ya, tidak akan puas dengan hidupnya, akan puas, ya. Jadi gimana atuh ya? Semua riset-riset ini sudah banyak sekali, ini hanya beberapa yang Bu Yati kumpulkan, ya. Jadi semua kesimpulannya, semua itu konsisten dengan perkataan Quran bahwa bahagia dengan mencari bahagia dengan mengumpulkan apapun juga yang bersifat materi, penghargaan, pengakuan, jabatan, nggak akan pernah memberikan bahagia sebenarnya. Dibuktikan oleh research. Terus gimana? Ya, terus gimana? Nah, Quran berikan syaratnya, ya. Quran berikan syaratnya, dan psikologi berikan syaratnya. Teman-teman harus mendekati apa yang disebut dengan Quran, ya. Yang dari Quran dikatakan kebahagiaan sebenarnya akan dapat dengan bertazkiyah. Apa itu bertazkiyah? Dengan konsisten menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, dan dengan konsisten menjauhi apa yang dilarang Allah dalam Quran dan hadis, ya. Kemudian jadikan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bahagia. Karena dijanjikan bahwa Quran itu akan menjadi huda, menjadi petunjuk, menjadi penyembuh sakit jiwa, penyembuh sakit raga, ya, menjadikan rahmat bagi teman-teman. Kemudian tujuan hidup teman-teman diganti dari ingin mendapatkan ini dengan mengatakan saya akan ketemu dengan Tuhan saya nanti. Maka tujuan hidup saya itu apapun tujuannya, mau kaya supaya disayang Tuhan, mau punya rumah supaya bisa beribadah dengan baik untuk disayang Tuhan, mau memiliki mobil supaya bisa membantu orang lain untuk sayang Tuhan. Semuanya karena Allah semuanya, gitu ya. Maka teman-teman akan merasakan disebut dengan kebahagiaan nantinya. Oke. Kemudian senantiasa aktif kata Quran, gitu ya. Jadi dalam Insyirah dikatakan teman-teman, kalau sudah selesai dengan satu urusan, kerjakan urusan lain secepatnya, ya, tanpa malas-malasan, dengan sungguh-sungguh. Oke, dan kita harus ingat bahwa manusia itu ciptaan terkeren. Maka kalau ciptaan yang terkeren itu nggak bisa melakukan hal-hal yang receh-receh banget gitu loh. Ya, dengerin musik nggak berjam-jam nggak jelas gitu kan ya. Main-main game berjam-jam nggak jelas, itu nggak cocok buat manusia. Manusia itu makhluk yang punya tujuan hidup yang lebih dari makhluk yang lainnya. Ya, karena mereka adalah khalifah, orang yang akan memimpin nantinya dan diberikan akal yang luar biasa. Oke.
Kemudian dikatakan dalam Quran juga, carilah goal atau tujuan hidup yang di luar untuk saya, tapi lebih kepada apa yang bisa saya berikan untuk orang lain juga, apa yang bisa menyenangkan Allah, apa yang bisa bantu untuk orang lain, bantu. Nah, mari kita lihat sekarang, ya, sedekah juga dikatakan cara untuk berbahagia. Kita lihat apa kata riset dalam psikologi, ya, bukan orang Islam melakukannya, ya teman-teman. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, ya. Merasa cukuplah dengan apa yang kamu punya, nikmati apa yang kamu punya. Kemudian mindfulness, ingat selalu bahwa hidup ini harus ada ketergantungan kepada yang maha segala. Jangan menganggap hidup ini datang dengan random aja gitu ya. Kita harus punya mengintegrasikan jiwa kita, raga kita, ya, dengan Tuhan gitu ya, dengan Tuhan. Itu maksudnya mindfulness ini. Seperti meditasi, seperti sholat dan segala macam. Kemudian ciptakan tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar mencapai materi, lebih tinggi dari untuk menyenangkan diri sendiri. Apa itu goalnya? Goal yang reaching out istilahnya. Pikirkan orang lain. Apa manfaat saya untuk orang lain nanti? Apalagi yang mau saya beri kepada orang lain? Apalagi yang akan saya berikan? Itu dia ya. Kemudian bersyukur dengan apa yang ada. Nah, di Al-Quran dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, bersyukur dulu dengan apa yang ada, maka kamu akan bahagia. Bersyukur, kata riset. Reaching out, bantu orang. Sedekah, reaching out, kata research. Kata Quran, bantu orang. Ya. Kemudian sedekah itu mengatasi cemas dalam psikologi, yaitu menenangkan otak kita, amigdala kita ditenangkan dengan sedekah itu. Itu research-nya sampai ribuan ya, 4.000 orang di research membuktikan bahwa bersedekah itu menenangkan jiwa, menghilangkan cemas, anxiety, and depression. Oke, nah sekarang teman-teman kita untuk mengakhiri ini semua, oke. Sorry, kita juga dikatakan dalam Quran kita itu jadi khalifah. Kita datang itu untuk menjaga alam semesta, kata psikologi. Kita untuk menyembah Allah. Kemudian psikologi mengatakan spiritualitas menyehatkan jiwa. Jadi semuanya relevan ya teman-teman ya. Nggak ada kata-kata di Quran itu yang tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para ahli psikologi psikologi yang ada sekarang. Nah sekarang pertanyaan Bu Yanti terakhir adalah what are you waiting for? What are you waiting for? Kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan? Satu orang saja membantu Bu Yanti. Apa kesimpulan dari paparan singkat Bu Yanti mengenai cara untuk berbahagia according to Islamic psychology? Siapa yang bisa bantu? Saya bisa menyimpulkan satu orang. Ya. Jadi bagaimana caranya bahagia? Tujuan hidup. Ridho lagi, oke, boleh. Ridho, silakan Ridho, ya. Rubah mindset kita yang pertama, bahwa kita mencari kesenangan itu, rubah dulu. Kita intinya harus lillahi ta'ala, kita ingin bertemu dengan Allah, itu yang pertama yang saya dapatkan. Very good. Lalu kita harus banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Ya. Lalu di Al-Quran dijelaskan semua, memang bahagia berarti ada yang kita rubah dalam hidup kita. Great. Lalu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya bagaimana kita dapat merubah itu semua, sudah ada semuanya. Dan para katakan bahwa kita jangan membanding-bandingkan diri kita, karena kebanyakan remaja sekarang lebih ingin membandingkan dengan orang lain dan insecure. Jadi seperti itu mungkin kurang. Bagus banget Ridho, bagus banget. Ini wakil dari yang perempuan nih, satu nih wakil dari perempuan. Siapa yang bisa mewakili kesimpulan? Bagus sekali Ridho ya, luar biasa kompaknya. Apa yang bisa dipelajari dari apa disimpulkan dan dipelajari dari apa? Bukan ceramah sih, diskusi singkat kita tadi itu. Ada yang bisa bantu? Siapa? Alda barangkali? Alda atau Wulan atau Nafsa? Atau Nadia? Cewek jangan sampai ketinggalan dari cowok dong ya. Kita lebih keren soalnya dia. Lebih cantik kita tuh daripada cowok. Coba. Silakan. Siapa yang mau bantu? Yang cewek? Ada yang mau bantu menyimpulkan? Atau terserah siapa aja deh. Satu orang lagi menyimpulkan. Sultan, bantu Sultan. Apa yang bisa Sultan simpulkan dari acara kita barusan ini? Cara jadi happy itu ya
jadi bersyukur gitu juga, banyak bisa change mindset gitu. Ya begitu ya, bersyukur banyak lah. Banyak bersyukur gitu ya, bagus sekali. Satulah perempuan ya, kata orang ya. Nasfa. Okay. Yang Nasfa pelajari dari apa yang kita lakukan hari ini, maknanya. Kurang kedengeran, Nak. Yang aku dapetin nggak boleh banding-bandingin diri sama orang lain, karena manusia nggak akan puas, pasti ada aja yang pengen lebih gitu. Jadi syukurin aja yang ada sekarang, terus kembangin apa yang kita punya. Very good, Nasfa. Tuh, kau disimpan-simpan. Kalau Salma, apa yang Salma pelajari, Salma, dari tadi obrolan kita tadi? Terakhir nih. Maknanya buat Salma apa? Harus bisa temuin cara buat bahagianya sendiri. Bisa menemukan cara untuk bahagia, oke ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa belum melakukan apa yang dikatakan Quran dan yang apa yang dikatakan oleh psikologi kontemporer tadi tentang cara berbahagia, teman-teman perbaiki aja, ubah aja hidupnya gitu ya. Karena sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini ya bukan materi, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya ya kita harus cari dengan cara mengetahui tujuan yang lebih jauh dari sekedar menyenangkan diri sendiri gitu teman-teman ya. So, reach out to people, dan insya Allah orang yang punya keinginan untuk reach out kepada people itu jiwanya tenang. Semua research psikologi mengatakan begitu. Ya, ada hormon yang langsung muncul ya di otak kita itu yang mengalemkan kita, menghilangkan kepanikan, menghilangkan kegalauan. Ya, begitu kita berbuat baik. Jadi reaching out itu sebenarnya adalah untuk kita. Maka Tuhan mengatakan zakat itu, sedekah itu, berbuat baik kepada orang lain itu untuk kamu, bukan buat saya, kata Allah. Supaya kamu sehat, bertanggung jawab, sukses dunia dan akhirat, dan berhasil menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk yang paling keren di dunia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitrida Rahayu, kesempatannya terima kasih kepada semua panitia ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sebelum kita akhirin nih, aku mau ngasih, aku ada door prize buat peserta yang ada di sini. Aku mau ngasih satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Apa Bu Yanti boleh jawab? Bu Yanti boleh jawab? Enggak boleh jawab. Jangan dong. Jangan dong. Oke, siap. Apa judul dari PowerPoint yang tadi Bu Irianti tampilin? Ada ingat gak? Ayo, ada door prize ya, berupa e-wallet ya, Nasfa ya, e-wallet sama door prize dari Tupi nih, dari panitia. Ayo, siapa yang masih ingat? Wow, luar biasa. Ada yang hafal nggak nih? Ya Allah, pertanyaannya gila banget. Ini bukan sih, tapi aku nggak tahu ya. Ayo, boleh raise hand ya, yang mau jawab ya, silakan. Apa ya tadi? Ya gitu. Alda angkat tangan tuh, Alda. Apa nih, Alda? Apa nih? Ibu, tapi aku takut salah, nggak pakai tangan. Ini bukan sih, aku tulis gue ya. Bentar, Bu. Alda, cepat Alda. Nggak tahu itu ya, saya ingat lupa. Oke. Betul. Tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. Where do we go from here? Bagus banget. Hadiahnya apa dong? Surprise ya. Apa nih, Alda? Kenapa, Bu? Hadiahnya apa? Door prize-nya e-wallet atau bingkisan? Boleh Ibu e-wallet aja, double ya, Bu. Wow. Nggak pakai atau Bu Fitri, katanya nggak pakai atau. Ya. Satu lagi nih, kan masih ada satu door prize-nya. Apa ya? Barangkali Ibu Irianti mau nanya? Waduh,
Oke. Aduh. Berikan 2 contoh cara untuk berbahagia masing-masing dari Quran dan dari riset kontemporer. Psikologi kontemporer. Raisen ya. Raisen dulu yang mau jawab ya. Sultan angkat tangan tuh. Jadinya yang dari Islam memberi sesama gitu, berzakat. Kalau yang dari riset mah kayak merasa puas gitu, sama yang merasa puas lah gitu. Saya cukup. Ya, merasa cukup. Oke. Ya dari itu apa sih namanya bersyukur. Bersyukur. Nah, yang bersyukur. Oke. Masing-masing 2, nak. Masing-masing 2 dari Quran, 2 dari riset kontemporer. Bersyukur, habis itu berzakat atau memberi ke sesama gitu. Juga dari itunya, habis itu ya achieving goal gitu. Achieving goal. Reaching out. Bukan achieving goal gitu katanya. Achieving goal. Sama lagi apa ya? Goal yang seperti apa? Ya, mimpi lah. Gitu. Mimpi yang seperti apa yang membahagiakan? Goal yang seperti apa yang membahagiakan? Kata riset. Apa sih tadi? Lupa saya. Aduh. Ayo. Oke. Gak apa-apa, udah ada. Ini baru 2 dari Quran, baru 1 dari ini nih ya. Lupa saya satu lagi. Lupa satu lagi. Gimana nih? Panitianya menentukan ya? Dan yang lainnya. Baru tiga nih, satu lagi. Panitia gimana nih Bu Yanti, nggak berhak buat jawab. Oke. Sultan ya. Nanti alhamdulillah. Dapat merchandise, jadi bakal dikasihin kalau ke sekolah ya. Oke. Udah cukup ya segitu aja. Selamat untuk yang menang. Oke. Selamat. Makasih banyak buat Ibu Wiryanti ya. Udah kasih banyak banget pembelajaran buat kita yang insya Allah pastinya bermanfaat banget ya buat kita. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dapat pahalanya pasti ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Boleh itu ya, boleh kembali ke main room karena nanti di sana kayaknya masih ada kuis atau apa gitu. Oke, sip. Jadi sekarang boleh kembali aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman. Maka saya bisa sama-sama. Mari. Sama-sama Bu Fitrida. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu. Iya, sangat bermanfaat. Oke, alhamdulillah. Ya, wassalamualaikum. Boleh ke main room ya. Belum stop doang aku tadi. Belum stop itu.
Ada main room. Cek Ibu Fitrida. Mami boleh stop recording dulu.